Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Widya Skadila dari kelas manajemen D. Di sini saya akan memaparkan tugas komputer bisnis 2 tentang payback period dan average rate of return atau disingkat dengan ARR. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau net cash flow. Sedangkan average rate of return adalah cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Yaitu untuk pengertiannya. Di sini kita langsung saja ke pengerjaannya. Yaitu PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Untuk mesin A. Mesin A dengan investasi 28 juta, umur ekonomis 6 tahun, nilai residunya kosong, dan EAT-nya 8 juta. Sedangkan mesin B dengan investasi 32 juta, umur ekonomis 6 juta, nilai residunya 5 juta, dan EAT-nya untuk tahun pertama 9 juta, tahun kedua 7 juta 500, tahun ke-6 6 juta, tahun ketiga 6 juta, tahun keempat 4 juta, tahun kelima 3 juta, dan tahun ke-6 1 juta dengan tingkat bunga 15%. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Yang pertama kita buat terlebih dahulu tabelnya ya, seperti ini. Kemudian kita isi tabel EAT. EAT di sini untuk mesin A yaitu 8 juta semua ya. Di sini untuk mengefisienkan waktu kita tinggal tarik di sini atau bisa double klik. Untuk mengisi tabel depresiasi kita menggunakan rumus yaitu sama dengan SLN kurung buka cost. Ya, di sini ada cost nih. Cost di sini yaitu initial investment. Ini kita kunci dengan F4. Kemudian titik koma salpage. Salpage di sini yaitu nilai residu. Di sini untuk mesin A yaitu kosong. Berarti kita isi dengan angka 0 dengan arti kosong. Kemudian titik koma. Life di sini yaitu umur ekonomis. Tadi untuk umur ekonomisnya yaitu 6 tahun. 6 ya. Kurung tutup. Bentar. Ini untuk hasilnya. Kemudian di sini kita tinggal tarik atau double klik ya. Di sini tuh untuk mengefisienkan waktu. Kemudian untuk cash flow kita menggunakan rumus sama dengan EAT ditambah depresiasi. Bentar. Di sini sama saja kita langsung tarik. Oke. Untuk rata-rata
sini kita blok terlebih dahulu, lalu ke menu auto sum, pilih average. Ini sudah terisi ya. Setelah itu kita ke rumus payback period. Rumus payback period yaitu sama dengan initial investment dibagi rata-rata cash flow. Enter. Ini ya hasilnya. Ini pertama yaitu hasilnya begini. Kemudian kita rubah, klik koma. Karena ini nilainya real, arti kata real itu bentuknya desimal 2 angka di belakang koma. Ini ya, yang ini. Ini cara membacanya yaitu 2 tahun 2 bulan lebih. Inilah cara menghitung pengembalian untuk modal mesin A. Oke, kita langsung saja ke mesin B. Mesin B di sini menggunakan rumus sama dengan SYD kurung buka cost. Cost di sini yaitu initial investment, kunci dengan F4, titik koma, salpage. Salpage yaitu nilai residu. Untuk mesin B, nilai residunya yaitu 5 juta. 5 juta di sini menggunakan rumus 5E6. 6 di sini yaitu jumlah angka 0. Kemudian titik koma, life yaitu umur ekonomis. Untuk umur ekonomisnya 6 tahun, berarti kita klik 6, titik koma, pernya yaitu tahun, kemudian kurung tutup, enter. Ini untuk hasilnya. Kita tinggal tarik ke bawah. Kemudian untuk rumus cash flow sama saja seperti mesin A, yaitu sama dengan add ditambah depresiasi. Enter. Kita tarik. Untuk rata-ratanya juga sama seperti mesin A. Klik auto zoom, pilih average. Kemudian menghitung payback periode, yaitu untuk invest awalnya 32 juta. Cash flow tahun pertama yaitu ini 16 juta sekian. Untuk investasi belum kembalinya yaitu sama dengan invest awal dikurangi cash flow tahun pertama. Untuk cash flow tahun kedua yaitu untuk invest belum kembalinya sama dengan invest belum kembali di tahun sebelumnya kurangi cash inflow tahun kedua. Ini untuk cash inflow tahun ketiga. Untuk kelebihannya yaitu rumusnya sama dengan invest belum kembali di tahun sebelumnya dikurangi cash flow tahun ketiga dengan hasil min. Nih. Karena di tahun ketiga ada kelebihan bulan, maka di sini menggunakan rumus sama dengan
kurung tutup, min, kelebihan, dibagi cash flow tahun ketiga, kurung tutup, kali 12. Enter. Nah, hasilnya maka 10,54. Payback periodenya adalah sama dengan kurung buka 36. 36 di sini yaitu 3 tahun. Dikurangi kelebihan tadi. Kurung tutup bagi 12. Enter. Tadi sudah saya bilang untuk merubahnya yaitu menggunakan sini koma, atur komanya. Maka ini hasilnya. Untuk analisis selanjutnya yaitu menggunakan perhitungan ARR tadi atau average rate of return. Di sini tabelnya sama saja seperti tabel payback. Kita copy saja. Ini kemudian kita hapus semuanya. Untuk tabelnya kita sama seperti payback. Di sini kita isi dengan rata-rata investasi atau umur ekonomis. Kemudian kedua kita isi dengan rata-rata EAT atau umur ekonomis. Nomis. Ini untuk tabelnya. Untuk mesin keduanya sama saja. Sini keterangan average rate of
Ini ya. Kemudian untuk mengisi tabel depresi, cash flow, rata-rata sama saja seperti payback tadi. Oke, kita isi tabel depresi sama dengan kita pilih saja ini, enter, kita tarik. Untuk cash flow juga sama, rumusnya sama dengan add ditambah depresiasi. Kita tarik. Yang membedakan di sini yaitu rata-rata. Di sini rata-rata cuma menggunakan auto sum. Untuk depresiasi mesin B sama dan cash flow-nya juga add ditambah depresiasi. Rata-ratanya auto sum. Untuk rumus rata-rata investasi per umur ekonomis yaitu sama dengan initial investment dibagi 6 atau tahun. Kemudian rata-rata EAT per umur ekonomis yaitu sama dengan EAT rata-rata EAT dibagi tahun atau untuk mengisi mesin B kita tinggal di copy saja menggunakan Ctrl+C lalu Ctrl+V, dan untuk rata-rata ayatnya juga sama. Tuh. Maka untuk rumus average of return yaitu sama dengan rata-rata ayat dibagi rata-rata investasi. Ini kita persenkan 2 koma di belakang 2 angka di belakang koma, dan untuk average of return mesin kedua atau mesin B sama saja. Tuh. Maka ini untuk hasilnya. Nah, bila kita lihat di sini, pengembalian investasinya mesin A lebih besar dibandingkan mesin B. Jika harus memilih, kita harus pilih persenannya yang lebih besar, yaitu mesin A. Jika tadi di payback periode, yang lebih besar di mesin B. Itu dari rumus payback dan average rate of return. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.